Buat lo semua yang gak kesampean ataupun budgetnya kurang untuk membeli Vivo V50 guys, gue punya varian yang lebih affordable, yaitu adalah Vivo V50 Lite untuk varian yang 4G punya. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita unboxing dan juga kita hands on bro. Sebenarnya handphone ini akan rilis tepat di hari ini guys, 17 April 2025, dan rilisnya dalam dua varian. Ada yang 4G dan juga ada yang 5G punya. Nah, untuk sekarang kita akan concern untuk yang ke 4G-nya dulu guys. Tampilan boxnya kurang lebih sama ya, seperti Vivo V50 yang kemarin sudah pernah kita review guys. Ada apa nih, kayak semacam aura light gitu di sini lambangnya. Ada V50 Lite, kemudian di sini logo Vivo. Dan yang pasti handphone ini juga dilengkapi sama AI yang benar-benar membantu dalam keseharian kita. Gitu bro. Sedangkan untuk varian RAM-nya, ini yang gua unboxing hands-on sekarang 8. Internal storage-nya 128 GB. Untuk warna, di sini ada warna gold, ada warna black, dan juga ada warna purple. Tinggal kalian sesuaikan aja sama preferensi kalian. Gitu ya guys. Oke, kita bongkar aja langsung handphonenya guys. Nah, tampilan boxnya seperti ini dalamnya. Ini pasti di depannya ada handphone, tapi kita pinggirin dulu guys. Kita akan coba cek dapat apa lagi. Dapat silikon guys. Ini ciri khasnya Vivo banget guys. Dikasihnya warnanya clean gitu ya, supaya tidak menghilangkan esensi keindahan dari desain bagian back covernya. Karena seperti yang kita tahu bahwa handphone Vivo, terutama seri V-nya mereka tuh desainnya bener-bener cantik gitu ya, bagus gitu bro. Nah, ini ada barcode, kemudian ada manual book dan juga warranty card seperti biasa. Terus kalian akan mendapatkan kabel charger, ini Type-C punya guys. Untuk kepala chargernya ini sudah fast charging guys, ataupun flash charge 90 watt. Dan ini diklaim untuk ngisi baterai 0 sampai 100%, cuman butuh waktu sekitar 50 menit aja. Gitu bro. Terakhir, kalian akan mendapatkan SIM ejector di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian membeli Vivo V50 Lite ini guys. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on. Kita buka dulu nih plastik pembungkusnya guys. Ini adalah varian warna gold ya, yang kita hands-on sekarang. Tuh, seperti yang gue bilang tadi ya, memang desain bagian back covernya itu benar-benar refreshment dari handphone di pasaran sekarang yang mulai menjenuhkan. Gitu ya guys ya. Walaupun secara tone ini mirip sama Vivo V50 yang biasa, cuman bedanya lingkaran kameranya aja, gitu. Nah ini sekarang kita akan sedikit ngebahas ya masalah kamera, karena menurut gue ini untuk Vivo V50 Lite ini kameranya juga nggak bisa kita pandang sebelah mata, gitu guys. Yang mana Doski ini punya main kamera yang resolusinya itu adalah 50 megapiksel. Doski ini pakai sensor Sony IMX ya, 882. Kemudian ada secondary kameranya, ini adalah depth kamera. Resolusinya 2 megapiksel, dan di sini seperti yang gue bilang tadi, ini ada aura light portrait. Terus kalau kita balik handphonenya, di sini ada kamera selfie guys, yang bentuknya ini punch hole ya, ada di tengah-tengah. Ini resolusinya adalah 32 megapiksel. Nanti kita bakal cek fitur-fitur kamera apa aja yang ada di handphone ini sekalian. Oke, karena ini sesi hands on ya, jadi kita bakal cek untuk bagian atas, kanan, kiri, dan juga bawahnya. Yang mana di bagian bawah guys, di sini ada speaker, kemudian ada port untuk charging USB Type-C, ada mic, dan juga ada slot untuk SIM tray-nya yang bakal kita buka guys. Nah, Doski ini nggak ada slot untuk micro SD-nya ya, jadi hanya 2 slot SIM card nano saja, yang mana kalau internal storage-nya kurang, kalian bisa extend pakai cloud, harus berlangganan gitu bro. Kemudian kita geser, di bagian sini kosong ya, clean banget, nggak ada apa-apa. Dan di bagian atasnya ini ada speaker lagi satu guys, dan juga ada mic. Next, ke bagian samping terakhir guys, di sini ada tombol volume seperti biasa, up and down, including sama tombol power. Lanjut, kalau kita ngomongin masalah desain ya, sebenarnya secara desain selain cantik, handphone ini juga tahan banting. Karena udah ada sertifikasi SGS 5-star drop resistant. Jadi tahan jatuh gitu ya. Dan udah ada standar military grade-nya. Nah, kalau ngomongin masalah air, handphone ini sebenarnya udah ada sertifikasinya juga, yaitu IP69. Tapi yang kalian harus garis bawahin guys, kalau IP69 ini bukan berarti handphone ini tuh bisa dicemplungin ke dalam air. Tapi handphone ini tuh memang tahan terhadap air yang punya tekanan tinggi. Gitu guys, kurang lebih.
Menarik sih sebenarnya ya kalau kita ngomongin masalah sertifikasi dan juga desain gitu bro. Nah sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah layarnya guys. Sebenarnya kalau kita cek secara bentang layar, handphone ini memang cukup luas ya. Bentang layarnya 6,77 inci. Enak banget buat nonton ataupun main game guys. Resolusinya 2392 x 1080 pixel, Full HD Plus ya. Dan udah ada Curve POLED 20:9 untuk rasionya. Sedangkan untuk refresh rate ini tinggi juga di angka 120 Hz dengan nits ataupun kecerahan brightness-nya itu nyampe di angka 1800 nit. Ada HDR10 Plus juga bro. Dari bagian layar kita bakal coba cek ataupun spill bagian jeroannya guys. Kita bakal buka About Phone yang mana di sini untuk OS-nya dia pakai OS terbaru yaitu Vantage OS 15. Untuk chipsetnya pakai Snapdragon ya 685 guys. RAM-nya seperti yang gue bilang tadi 8GB, bisa di-extend 8+8, totalnya adalah 16. Android versionnya pasti Android version terbaru, ini Android 15 ya, dengan internal storage 128GB. BTW kalau misalkan 128 kurang, kalian bisa beli varian yang 256 dan juga 512GB. Nah dengan spesifikasi tadi guys, handphone ini bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 381.837 poin. Nah sekalian ini kita buka baterainya sekalian. Untuk baterainya guys, ini cukup besar ya, kapasitasnya 6500 mAh dengan fast charging 90 watt seperti yang gue bilang tadi. Kurang lebih seperti itu, dan sekarang gue bakal spill sedikit ya beberapa fitur kamera yang ada di handphone ini guys. Di paling pojok ini ada mode night ya, yang bisa kalian pakai guys. Dan FYI aja untuk hasil fotonya, ini mode night-nya menurut gue cukup oke guys. Kemudian ada mode portrait untuk foto ala-ala bokeh ya, dan ini bisa kalian atur juga di sini pakai beberapa efek. Kemudian ada menu apa lagi nih? Foto ya. Untuk foto ini kalian tuh ada bisa ngezoom sampai berapa kali dia? Sampai 10 kali guys. Terus mode video. Nah, di sini kalian bisa ngerekam video guys. Resolusinya 1080 pixel 30 fps atau kalian bisa pakai 720. Nah ini buat lo semua yang suka tremor, di sini tuh ada fitur yang namanya ultra stabil. Kemudian di more di sini ada beberapa mode ataupun fitur ya yang bisa kalian pakai. Ada 50 megapiksel modenya. Kemudian pano seperti biasa untuk scan dokumen, bisa slow mo juga, time lapse. Super moon juga ada mode pro, ini mode dual view untuk kalian yang suka ngevlog. Dan juga live photo ala-ala iPhone nih bro. Sip, dari bagian kamera guys, kita bakal coba spill sedikit untuk settingan game. Ini gue bakal buka settingan game PUBG Mobile ya guys, untuk ngecek kira-kira dia settingannya tuh mentok bisa di mana gitu bro. Sebenarnya gue udah download nih, ada Genshin Impact, ada HOK, Free Fire. Tapi karena nanti handphone ini bakal kita head to head dengan handphone Samsung, jadi gue bakal ngetes performanya nanti pada saat head to head gitu guys. Tapi yang kita head to head nanti untuk Vivo V50 Lite-nya ini yang varian 5G punya, bakal kita head to head sama Samsung Galaxy A36. Kira-kira unggul yang mana? Lu harus banget nonton videonya guys, karena rasa-rasanya memang cukup menarik ya di range harga yang sama gitu bro. Oke, kita bakal coba cek settingan. Nah untuk settingannya ya, ini kalian bisa di smooth ultra, kemudian balance bisa di high. HD belum kebuka guys, jadi ini mentoknya di balance high, tapi enaknya sih mainnya di smooth ultra aja supaya lebih halus gitu ya pergerakannya pada saat kalian lagi di medan pertempuran bro. Kayak gitu ya guys, kurang lebih untuk settingan gamenya. Buat lo semua yang pengen ngetakis, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description, dan kalian bisa beli dengan harga 3.999.000. Menarik atau tidak, worth it atau enggak, langsung aja kita diskusikan guys di kolom komentar. Bewok pamit, assalamualaikum bro.